sekarang kita melangkah ke pengerjaan yang terakhir, yaitu entry data-data penyesuaian. Nah, untuk data penyesuaian yang pertama di dokumen 27, di sini kita lihat ada bukti memorial yang diberikan kepada bagian keuangan ya, kepada kita gitu ya. Nah, di bukti memorial ini berisi bahwasanya rekening koran itu telah diterima dari bank dan atas rekening perusahaan ya di tanggal 31 Desember 2001, dan ada dua informasi ya. Pertama adalah penerimaan dari jasa giro atau interest revenue, dan juga ada bank service charge ya, administrasi bank. Nah, untuk mengerjakan proses dokumen 27 ini ya, kita memahami ya, kita mengetahui bahwasanya ketika telah diterima rekening koran, maka pada saat itu dilakukanlah yang namanya ya, kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi bank di program, kita menuju ke banking. Ya, kita pilih banking, setelah itu kita pilih reconcile accounts. Nah, reconcile accounts, setelah kita pilih, kita cek ya di sini accountnya sudah benar, cash in bank ya, dimana untuk saldonya ini menurut menurut perhitungan dari program itu segini gitu ya, dan ada perbedaan angka. Nah, untuk bank statement date itu kita kasih ya, kita buatkan tanggal 31 Desember 2021. Kita enter, dan inilah transaksi yang sudah ada dibuat sebelumnya ya, yang berkaitan dengan cash in bank. Nah, kita checklist di sini, kita lihat ya, kita checklist semuanya. Nah, ini berdasarkan reconcile account untuk pengerjaan input transaksi yang berkaitan dengan cash in bank yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tetapi kan di sini ya ada keterangan penambahan interest revenue dan juga beban service charge. Nah, ini harus kita masukkan atau kita input ya ke dalam program. Nah, cara penginputannya, kita ke bagian actions, kita pilih actions, kemudian kita pilih bank entry. Oke. Nah, ada dua di sini ya. Satu tempat untuk service charge, yaitu bank charge tadi ya, dan kemudian tempat untuk interest earned, yaitu interest revenue. Nah, kita akan masukkan untuk yang beban bank ya, beban administrasi bank yang angkanya sebesar 60.700. Oke. ID itu adalah ya, dan kemudian tanggal sudah pas. Untuk expense account itu berarti adalah bank service charge ya, di nomor 9, di kelompok nomor 9. Dan kemudian untuk memo itu bisa kita buatkan, ini adalah administrasi bank. Oke. Nah, untuk berikutnya yaitu tempatnya interest revenue diterima sebesar ya 1.401.700, ID sama, tanggal. Nah, untuk income account berarti adalah di nomor 8 ya, yaitu interest revenue. Oke. Dan untuk memonya jasa giro ya, pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro. Oke, sudah selesai kita input ke dalam transaksi, kita record. Nah, ya, ini jasa giro dan juga administrasi bank tadi ya. Nah, biasanya rekening koran itu kan menunjukkan balance-nya berapa ya, atau saldo di cash, saldo kas kita itu berapa ya. Nah, itu biasanya kita tuliskan di sini gitu. Jadi di sini dituliskan berapa angkanya ini ya. Jadi kita buatkan bahwasanya ada sebesar 893. Oke. Ya, jadi statementnya itu mengenai saldonya ya, untuk penyesuaian di bank
Ya, penyesuaian di bank terkait dengan saldo yang diterima di bank, dan perbedaannya adalah dari dua ini saja. Ya, oke. Nah, jadi sudah sesuai dan kita tinggal reconcile saja lagi. Oke, kemudian diklik lagi reconcile-nya, dan untuk dokumen 27 kita sudah selesai mengerjakannya. Dokumen penyesuaian berikutnya yaitu dokumen 28. Di dokumen 28 ini ada penyesuaian yang harus kita entrykan ke dalam program. Dua bentuk penyesuaian, yaitu pertama adalah menyesuaikan saldo akhir perlengkapan, dan yang kedua adalah menyesuaikan cadangan kerugian piutang ya. Nah, kita pergi ke bagian accounts dan kemudian kita pilih record journal entry ya, dan selanjutnya kita masukkan isi nomor buktinya dan kita isi tanggalnya. Lalu untuk memo, ini adalah penyesuaian perlengkapan dan penyisihan piutang. Oke. Nah, berikutnya yang kita lakukan yang pertama adalah penyesuaian untuk saldo akhir perlengkapan. Kita lihat bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya saldo akhir perlengkapan itu adalah 1.300.000. Artinya nanti di laporan keuangan di bagian aset ya, di perlengkapan, saldo yang tertera itu adalah saldonya sebesar 1.300.000. Nah, untuk itu kita harus mengetahui berapa beban atau perlengkapan yang sudah terpakai. Ya, dan itulah yang akan kita jurnalkan ke dalam penyesuaian ini. Untuk mencari berapa besaran perlengkapan yang telah terpakai, yang telah menjadi beban, kita cek ya bagian accounts untuk account list untuk melihat saldo dari perlengkapan. Ya, saldo dari perlengkapan itu kita lihat di sini bahwasanya untuk office supplies ya, untuk office supplies itu total yang terbukukan ya itu adalah sebesar 3.743.750.000. Nah, ini kemudian kita kurangkan ke 1.300.000 ya, sehingga hasilnya selisihnya itulah yang menjadi beban ya, yang akan menjadi beban perlengkapan. Oke, kita kurangkan 3.743.750. Pertama kita debitkan supply expense ada di nomor 6, yaitu ya, ini kita tulis angka di saldo yang terbukukan di program tadi yaitu sebesar 3.743.750. Oke, nah ini adalah angka yang tertera di saldo yang ada di pembukuannya di program tadi ya. Nah, kita akan kurangkan ke 1.300.000. Kita tekan tombol sama dengan untuk memunculkan kalkulatornya. Oke. Nah, kemudian kita tekan tanda kurang, kemudian kita kurangkan dengan 1.300.000. Ya, sehingga hasilnya adalah sebesar 2.443.750.000. Ya, ini adalah beban perlengkapan alias perlengkapan yang telah terpakai yang sudah menjadi beban. Ya, maka lawannya yang akan kita letakkan di bagian kredit itu adalah di office supplies ya, yaitu di bagian asetnya kita masukkan angka office supplies. Oke. Nah, selesai untuk penyesuaian perlengkapan. Berikutnya kita akan menyesuaikan cadangan kerugian piutang. Di sini disebutkan bahwasanya untuk cadangan kerugian piutang itu ditaksir sebesar 2% dari saldo piutang. Maka kita harus melihat terlebih dahulu saldo piutang yang
ada di akhir bulan, ya di akhir periode. Kita bisa melihatnya di bagian account list. Kita cek untuk account receivable itu ada saldo yang tertera itu sebesar 522.156.250. Nah, 250 rupiah ya. Nah, ini yang akan kita kalikan ke 2% ya untuk kita cari cadangan kerugian piutangnya. Nah, caranya kita debitkan ya, kita debitkan yang pertama itu adalah beban penyisihan piutang. Di sini masuk ya ke expense. Beban penyisihan piutang itu disebut uncollectible accounts ya di soal kita ini. Use account, kemudian kita cari. Kita masukkan dulu tadi saldo rupiahnya. Saldo dari account receivable-nya yaitu 522.156.250.000. Kita tekan tombol sama dengan kita mau cari 2%-nya berapa gitu ya. Dikali 2 bagi 100. Ya, maka hasilnya adalah 10.443.125. Oke, dan berikutnya bagian kreditnya itu adalah cadangan penyisihan piutang ya, atau allowance for doubtful debt. Ini kita masukkan angkanya, kita kreditkan. Oke, nah selesai untuk pengerjaan dokumen ke-28. Kita record. Berikutnya kita masuk ke dokumen ke-29. Di dokumen 29 ini ada penyesuaian berkaitan dengan aktiva tetap. Ya, ini kita akan melakukan yang namanya penyusutan aktiva tetap. Di PT Jaya Tama, aktiva tetap yang dimiliki ada building, ada equipment, dan juga ada vehicle. Nah, di mana untuk vehicle ini dibagi ya rinciannya ada kendaraan yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Oke. Nah, kita akan masukkan ke dalam program. Kita masih berada di record journal entry ya. Kita isi nomor buktinya, tanggal juga sama. Untuk memo berarti kita buatkan penyusutan aktiva tetap. Ya. Nah, yang pertama kita akan munculkan debit beban ya, depresiasi. Yang pertama itu adalah building ya, letaknya di nomor 6 untuk depresiasi. Yang pertama building ini kita use account. Angka untuk penyusutan aktiva tetap untuk building bangunan itu adalah 2 juta, kita input 2 juta. Oke. Berikutnya di nomor 6 juga kita akan masukkan bagian equipment, depresiasi untuk equipment itu ada di sini ya, ini dia. Kita masukkan angkanya 350.000. Oke. Berikutnya untuk bagian vehicle kita masukkan di nomor 6 itu ada depreciation vehicle ya, dan angkanya sebesar 1.612.500 rupiah. Oke, selesai untuk bagian debitnya. Sekarang bagian kreditnya itu adalah akumulasi ya. Nah, akumulasi yang pertama, akumulasi terletak di bagian nomor 1, kelompok nomor 1. Kita kasih aja nomor 1 muncul dan kita pilih. Yang pertama adalah building, itu totalnya 2 juta. Berikutnya adalah equipment. Oke, sebesar 350. Dan berikutnya terakhir adalah vehicle. Oke. Ya, nah ini adalah pengerjaan untuk dokumen ke-29. Ya, seluruh penyusutan, seluruh aktiva tetap dilakukan penyusutan. Kalau sudah kita record. Oke, berikutnya kita masuk ke dokumen nomor 30.
Di dokumen nomor 30 ini ada penyesuaian untuk gaji karyawan ya, disebutkan di keterangannya bahwasanya gaji karyawan itu akan dibayar di tanggal 2 Januari 2022, berarti di bulan berikutnya ya. Nah, maka untuk pembayaran gaji karyawan dalam pengerjaannya berarti gaji ini akan menjadi beban yang terutang ya, masuk ke utang beban. Kita masukkan nomor buktinya terlebih dahulu. Dan memo berarti ini adalah pembayaran gaji karyawan, utang gaji ya, berarti utang gaji bulan bulan Desember berarti. Oke. Nah, untuk kita letakkan di sebelah debit itu akunnya adalah akun nomor 6 ya, akun kelompok 6 ya, yaitu wages and salaries expense. Ya. Angkanya sebesar 31.250.000. Dan berikutnya adalah akun nomor 2, utang beban ya, akan dimasukkan ke utang beban nomor 2, accrued expense, kita kreditkan. Oke, nah jadi ini adalah pengerjaan untuk dokumen ke-30 dalam hal penyesuaian gaji yang akan dibayar di bulan depan ya, bulan depan. Oke, kita record. Kita masuk ke dokumen berikutnya, dokumen ke-31. Di dokumen 31 ini ada penyesuaian berkaitan dengan pembagian dividen ya. Disebutkan bahwasanya diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar 37.500 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10% ya. Ini artinya baru sekedar pemberitahuan di mana terjadi pengakuan adanya utang dividen ya yang akan dibayarkan nanti gitu ya, karena di sini baru hanya pemberitahuan bukan langsung pembagiannya. Oke, maka dalam pengerjaan di program kita akan buatkan dulu nomor bukti, tanggal, dan kemudian adalah memo. Itu kita kasih judul, kita kasih memonya apa ya, utang dividen, bisa utang dividen 2021. Oke. Nah, di bagian debit untuk akun di bagian debit berarti kita munculkan dividen ya. Dividen yaitu di kelompok nomor 3, dividen. Oke. Nah, dividen di sini angkanya itu berarti 3.750.000 dikurangi dengan 10% ya. Dikurangi dengan 10% dari pajak penghasilan ya, karena disebutkan bahwasanya 37.500.000 ini dikurangi dengan pajak penghasilan. Ya, maka biar supaya lebih mudah, lebih cepat ya. Kita ke perhitungan pajak penghasilannya dulu ya. Kita kasih pajak penghasilan di nomor 6 beban, yaitu income tax expense di debit, yaitu 10% ya. Kita isi angka 37.500, tekan tombol sama dengan, kita kalikan dengan 10% ya. 10% oke ya, 10 dikasih kali 100. Oke, ada yang salah. Dibagi 100 ya, sekitar 3.750.000. Ya, itu ya. Dan kemudian di bagian kredit ya, kita masukkan nomor 2 kelompok akunnya, yaitu nomor dividen payable ya. Kita kasih dividen payable, itu totalnya adalah sebesar 37 juta ya, sesuai dengan yang diberitahukan 37.500. Oke, sehingga untuk yang berada di debit, dividen sisanya ini itu adalah 33.750.000. Oke, nah ini hasil dari pengerjaan untuk pembayaran pemberitahuan ya, terkait adanya pembayaran dividen, pembagian dividen. Oke, kita record lagi. Dokumen penyesuaian yang terakhir yaitu dokumen 32.
di dokumen 32 ini kita lihat untuk transaksi penyesuaian itu berkaitan dengan pajak ya. Dan di sini ada dua pengerjaan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah melakukan penutupan untuk akun fat in dan fat out ya. Dan nanti ditutup ke prepaid fat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu diminta untuk menghitung PPh perusahaan tahun 2021 ya. Nah, untuk pengerjaan di dokumen 32 ini saya akan mengerjakan yang pertama terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan menjelaskan ya bagaimana melakukan perhitungan PPh sesuai dengan undang-undang perpajakan. Oke, kita mulai yang pertama. Untuk melakukan penutupan akun fat in dan fat out, maka kita harus mengetahui saldo akhir dari fat in dan fat out. Di program kita bisa melihat ya di bagian account list ya di sini. Ya, dimana untuk bagian fat in ya, di bagian fat in kita lihat di sini angkanya adalah sebesar 53 jutaan. Sedangkan untuk fat out itu adalah sebesar 71 jutaan. Nah, fat out itu berada di bagian kredit ya, saldo normalnya, sedangkan untuk fat in itu berada di bagian debit. Nah, maka ketika kita melakukan penyesuaian, penutupan gitu, kita akan membalikkan saldo ini, letak saldo ini. Jadi yang di debit itu akan kita kreditkan, sedangkan yang di kredit akan kita debitkan. Oke, kita masuk ke bagian account record journal entry. Kita mulai dari mengisi bukti transaksinya. Dan untuk tanggal berarti tanggal. Oke, untuk yang pertama, penyesuaian yang pertama yaitu penutupan fat in dan fat out ya. Oke, jadi yang pertama kita akan mendebitkan fat out ya. Dan kita kreditkan yang fat in. Ya, debit kredit ada out of balance yaitu selisihnya sebesar 17.366.000 ini. Inilah yang akan kita tutup ke masukkan ke bagian prepaid fat untuk menyeimbangkannya. Ya, kita tutup ke prepaid fat. Oke, demikian untuk pengerjaan penutupan akun fat in dan fat out ke prepaid fat. Ya. Untuk yang pertama dari dokumen 32 sudah selesai kita kerjakan dan kita record. Oke, untuk pekerjaan perhitungan PPh perusahaan tahun 2021, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah penghasilan atau laba yang didapat oleh PT Jayatama di tahun 2021 ini. Nah, untuk mengetahui laba dari PT Jayatama, maka kita harus mengecek terlebih dahulu laporan laba rugi ya. Nah, di program kita bisa melihat laporan laba rugi karena kan ini program ya, jadi sudah langsung otomatis terlihat bentuk laporan-laporan yang dibutuhkan setelah kita menginput berbagai jenis transaksi ya. Nah, untuk melihat laporan laba rugi kita bisa ke reports ya, index to report, dan kemudian untuk laporan laba rugi itu terlihat di bagian income statement. Kita pilih yang accrualnya ya, double klik, kemudian untuk date from-nya, dari tanggal berapa itu kita pilih dari akhir bulan kemarin, akhir bulan ya di 30 November ya. Nah, berikutnya di sini kita lihat ada beberapa bentuk laporan laba rugi ya, laba rugi yang didapat oleh PT Jayatama. Kita lihat terakhir di sini net profit ya, yaitu laba bersih ya, laba bersih yang didapat oleh PT Jayatama itu sebesar 1 miliaran ya, 525 jutaan. Nah, ini baru laba secara komersial ya.
laba komersial yang dihitung oleh PT Jaya Tama. Sedangkan untuk laba fiskal itu kita belum menghitungnya. Maka untuk mengetahui penghasilan yang dikenakan oleh pajak, PKP, penghasilan kena pajak, yang nantinya akan kita hitung PPh-nya, maka kita harus pertama kali kita akan melakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Oke, nah di sini saya sudah melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal ya. Dilihat di sini ya, bahwasanya laba komersial tadi yang telah kita lihat bersama, angkanya adalah sekitar 1.525.000.000. Dan ada beberapa biaya dan pendapatan yang tidak diakui fiskal yang itu harus kita keluarkan dari laba komersial ini. Apa saja bentuk biaya yang tidak diakui fiskal dan juga pendapatan yang tidak diakui fiskal yang harus kita keluarkan dari laba komersial ini? Yang pertama, untuk wages and salaries itu diakui oleh fiskal ya. Yang pertama itu adalah uncollectible accounts. Pajak ya, metode penghapusan piutang yang diakui oleh pajak itu hanya metode langsung ya, metode langsung. Perpajakan itu tidak mengakui adanya metode penyisihan piutang. Oleh karena itu, untuk berkaitan dengan beban penyisihan piutang tak tertagih atau beban kerugian piutang, uncollectible accounts, maka ini tidak diakui oleh pajak, oleh fiskal, sehingga harus kita keluarkan. Dan kemudian advertising expense itu diakui ya sebagai untuk meningkatkan penghasilan, advertising expense kan. Kemudian untuk depreciation expense ya, yang terdiri dari vehicle, building, dan equipment. Di sini PT Jaya Tama menggunakan metode penyusutan garis lurus ya, berdasarkan metode akuntansinya. Nah, untuk fiskal ada perhitungan yang ditetapkan oleh perpajakan yang menggunakan tarif penyusutan garis lurus dengan saldo menurun yang dibagi ke dalam kelompok harta berwujud bangunan dan yang bukan bangunan. Nah, kalau kita mau menghitung sesuai dengan perpajakan atau fiskal ya, di sini saya mau menyampaikan di soal itu tidak ditemukan misalkan seperti building itu masa manfaatnya berapa lama gitu, 20 tahunkah atau 10 tahunkah ya. Nah, sedangkan untuk vehicle dan equipment yang menjadi bagian kelompok harta berwujud bukan bangunan, tidak diketahui juga di dalam soal dia termasuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Karena kalau kita mau menghitung depreciation expense secara fiskalnya, kita harus mengetahui informasi mengenai kelompok harta yang akan disusutkan ini. Oleh karena itu, karena tidak ada informasinya di soal, maka untuk rekonsiliasi fiskal bagian penyusutan aset tetap, kita tidak bisa menghitungnya secara fiskal ya. Oleh karena itu kita lewatkan saja ya, kita anggap bahwasanya depreciation expense bebannya ini itu sudah sesuai dengan fiskal. Karena kalau ada informasinya di soal, kita bisa menghitungnya secara fiskal dan kita bisa melakukan koreksi fiskal untuk beban depresiasi ini. Kita lanjutkan. Untuk maintenance expense ini kita termasuk bagian yang diakui fiskal ya sebagai bagian dari memelihara penghasilan. Untuk newspaper and tabloid expense, nah ini agak sedikit risky ya. Kenapa saya katakan risky? PT Jaya Tama ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor ya, lemari pajang. Dan untuk informasi mengenai newspaper and tabloid expense, newspaper and tabloid expense ini tidak juga ada informasinya. Apakah newspaper and tabloid expense ini digunakan dalam rangka untuk memelihara penghasilankah atau untuk mendapatkan penghasilankah ya, untuk menagihkah juga gitu kan. Nah, itu kita tidak menemukannya karena di dalam fiskal seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kalau misalkan dia itu dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh penghasilan, atau untuk menagih atau untuk memelihara penghasilan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa diakui oleh fiskal. Akan tetapi
terkait ya dalam hal masalah newspaper and tabloid expense ini, kita tidak mengetahui dia ini pengeluaran yang digunakan apakah untuk memelihara penghasilan kah atau tidak gitu. Misalkan contoh ya, saya contohkan kalau misalkan ada perusahaan otomotif kemudian dia berlangganan tabloid otomotif gitu. Nah, itu bisa saja nanti pajak mengakui pengeluaran ini sehingga tidak perlu dikoreksi. Tetapi karena PT Jaya Tama tidak ada informasinya ini kemana, oleh karena itu untuk newspaper and tabloid expense itu saya putuskan ini akan dilakukan koreksi. Artinya harus kita keluarkan karena tidak diakui oleh fiskal. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya berkaitan dengan supplies expense ya. Supplies expense itu juga termasuk bagian yang diakui oleh fiskal, jadi tidak perlu dikoreksi. Kemudian kita beralih ke income tax expense. Nah, untuk income tax expense yang satu ini harus kita keluarkan dari harus kita keluarkan ya. Jadi harus kita koreksi ya. Karena salah satu yang yang dikecualikan dari perhitungan perpajakan itu adalah pajak penghasilan ya. Jadi tidak boleh double-double gitu. Kita kan mau menghitung di PPh-nya. Ini juga ada lagi. Jadi seperti itu harus kita keluarkan. Dan ini tadi sudah electricity untuk pemeliharaan penghasilan ya, telepon and water expense ini diakui oleh pajak sehingga tidak perlu kita koreksi. Jadi untuk bagian biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT Jaya Tama yang perlu kita koreksi ya karena tidak diakui oleh pajak, pertama itu adalah uncollectible accounts, kemudian newspaper and tabloid expense, kemudian income tax expense. Jadi ada 3 pengeluaran yang akan kita koreksi nanti. Dan lanjut ke penghasilan yang tidak diakui oleh pajak. Di sini kita lihat ada 2 penghasilan yang tidak diakui oleh pajak. Interest revenue ya, ini karena sudah dikenakan PPh final maka tidak perlu diperhitungkan lagi, jadi harus kita keluarkan ya dari pajak. Nanti akan kita koreksi juga ya, termasuk ke dalam koreksi untuk rekonsiliasi fiskal. Ada revenue ya, penghasilan yang lain ini masuk. Oke, bank chart, interest expense ini diakui oleh pajak. Dengan demikian maka kita temukan ada beberapa yang perlu kita koreksi, 3 yang berasal dari pengeluaran dan 1 yang berasal dari penghasilan. Oke, ini saya sudah melakukan perhitungan mengenai rekonsiliasi fiskal ya dari laba komersial yang didapat oleh PT Jaya Tama berdasarkan program ABSS ini ya. Dan kemudian untuk biaya yang tidak diakui fiskal kita keluarkan tadi uncollectible, newspaper dan income tax expense, hasilnya adalah 26 jutaan. Kemudian untuk pendapatan yang tidak diakui oleh fiskal itu ada interest revenue. Ya, kita keluarkan sehingga di sini kita kurangkan. Oleh karena itu, untuk penghasilan kena pajak yang akan diperhitungkan PPh-nya nanti itu adalah sebesar 1.537.282.497. Oke, kita sudah dapatkan PKP-nya. Sekarang kita lakukan perhitungan PPh-nya. Nah, untuk perhitungan PPh yang harus kita ketahui pertama itu adalah tadi ya, PKP, penghasilan kena pajak yang sudah kita hitung, kita rekonsiliasi fiskal. Dan yang kedua yang harus kita ketahui adalah peredaran bruto. Peredaran bruto adalah Nah, untuk peredaran bruto itu kita bisa lihat dari net income ya, dari program di sini. Net income atau total income yaitu sebesar 8.177.250. Oke, nah ini ya. Dan karena peredaran brutonya itu kurang dari 50 miliar, maka untuk tarif PPh yang akan kita pakai itu adalah tarif PPh yang berdasarkan pasal 31E, di mana ada PKP atau penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas ya, yaitu sebesar 50%. Dan ada yang tidak memperoleh fasilitas, artinya hanya dikurangi dengan tarif pajak yaitu yang sebesar 25%. Ya, nah kita perhitungkan bagian PKP yang memperoleh fasilitas itu kita perhitungkan terlebih dahulu
penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas itu sampai 4 miliar 800 juta ya. Jadi yang dilihat dari dibagikan ke peredaran bruto, kemudian dikali dengan PKP, sehingga hasil bagian PKP yang mendapatkan fasilitas itu sebesar 915 jutaan ya. Dan inilah akan kita hitung PPh-nya. PPh terutang untuk bagian yang memperoleh fasilitas itu 50% dikali 25% dikali dengan bagian PKP yang memperoleh fasilitas ya. Jadi hasilnya adalah 114 jutaan. Oke. Dan berikutnya kita akan menghitung bagian PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Ya, tadi ini adalah total PKP yang sudah didapatkan hasil dari rekonsiliasi fiskal dikurangi dengan PKP yang memperoleh ya, bagian PKP yang memperoleh fasilitas, sehingga bagian PKP yang tidak memperoleh fasilitas itu sebesar 622 jutaan. Oleh karena itu, ini kita akan kalikan dengan tarif 25%. Ya, hasilnya adalah 155 jutaan. Oleh karena itu, kita totalkan untuk PPh terutang dari yang mendapatkan fasilitas 114 jutaan dengan yang tidak mendapat fasilitas 155 jutaan, hasilnya adalah 269.942 juta. Ini adalah PPh perusahaan tahun 2021. Oke, semoga bisa dipahami ya. Dan kalau kurang dimengerti mungkin bisa di replay lagi videonya. Oke, nah kita akan masuk ke dalam program untuk pencatatannya. Kita buatkan terlebih dahulu nomor buktinya, tanggal, oke. Kemudian ini adalah yang pertama kita perhitungkan adalah income tax expense ya, yaitu pajak penghasilan ya. Beban pajak penghasilan itu ada di nomor 6, income tax expense. Ya, sebesar hasil perhitungan tadi yaitu 269.942.000. Di debit, kita debitkan. Kemudian untuk PPh perusahaan tahun 2021 disebutkan bahwasanya itu diperhitungkan ke dalam prepaid income tax dan income tax payable. Oke, nah di sini ada hal yang harus bagaimana ya? Ini kalau kita lihat ya, prepaid income tax, kita lihat di akun list. Akun list prepaid income tax itu biasanya di bagian aset ya, yaitu pajak penghasilan PPh 25 biasanya itu di prepaid income tax, yaitu pajak yang dikreditkan untuk meringankan nantinya pembayaran pajak di akhir tahun. Nah, masalahnya di sini ya, prepaid income tax itu tidak ada gitu. Yang ada itu hanyalah prepaid VAT ya. PPN yang dibayar di muka. Sedangkan untuk PPh yang dibayar di muka itu tidak dimiliki oleh perusahaan atau PT Jaya Tama. Saya agak belibet yang ngomongnya, maaf. Oke, sehingga dalam hal ini kita tidak mungkin ya membuat akun baru gitu ya, akun baru mengenai prepaid income tax ya. Saya hanya berpandu kepada apa yang ada pada soal ya. Jadi karena tidak ada perhitungan prepaid income tax ya, artinya di sini PT Jaya Tama itu tidak memiliki PPh pasal 25 ya, tidak ada PPh yang dibayar di muka sebelumnya. Berarti semua pajak penghasilan, beban pajak penghasilan itu dimasukkan ke dalam hutang pajak ya penghasilan, yaitu income tax payable. Oleh karena itu untuk bagian kredit saya hanya menginput masukkan ke dalam income tax payable, utang. Ya, ini dia. Oke, di bagian kredit ya. Jadi masalahnya PT Jaya Tama itu tidak memiliki tadi itu ya, saya ulangi, tidak memiliki yang namanya pajak PPh ya, PPh yang dibayar di muka. Oleh karena itu seluruh PPh yang akan dibayar di tahun 2021 itu masuk ke dalam
income tax payable. Oke. Demikian untuk pengerjaan perhitungan PPh pasal 21 ya, PPh badan ya untuk tahun 2021 kita record. Dan terakhir ya, cancel ini sudah selesai, maka berikutnya kita hanya melihat bagaimana reports-nya ya, yaitu laporan keuangan yang dibutuhkan untuk nanti di print biasanya. Ya. Nah, beberapa yang harus kita perlihatkan ya, yaitu yang pertama adalah standard balance sheet. Ini adalah laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Kita buka dan kita lihat ya, di tahun 31, di tanggal 31 Desember 2021 display ya. Dan inilah hasil laporan posisi keuangan atau laporan neraca ya. Dan kemudian laporan berikutnya yang kita perlihatkan itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini juga biasanya itu dari 30 Desember ya diperlihatkan. Oke, nah ini dia hasilnya ya. Kemudian berikutnya itu berkaitan dengan statement of cash flow, laporan arus kas ya. Kita buka dan kita lihat di sini, ini adalah bentuk dari laporan arus kas ya. Dan ya, intinya seluruh apa yang diminta oleh di dalam UKK, laporan-laporan yang diminta untuk di print gitu ya, itu bisa kita lihat di bagian reports ya, reports, index to reports, atau salah satunya di bagian sini. Kita ke halaman muka, ke sini kita klik, oke, dan dia masuk ke dalam laporan-laporan yang nantinya dibutuhkan untuk di print. Oke, ada yang tidak tahu cara memprintnya? Coba saya kasih tahu ya. Misalkan untuk standard balance sheet, kita buka standard balance sheet, kemudian kita display ya, dan ini hasilnya. Biasanya disimpan dulu dalam bentuk PDF lalu di print. Nah, maka setelah kita buka, kita pilih send to, kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, silahkan mau disimpan dulu di mana gitu ya, dibuatkan di folder apa. Dan disinilah letak simpan kita, letak penyimpanan kita, dan kemudian di print. Oke ya, di save dulu ya sebelumnya. Nah, demikian untuk pengerjaan Mayop. Semoga bisa dipahami, semoga dapat membantu kalian semuanya dalam menyelesaikan masa 3 tahun, dan inilah masa perjuangan terakhir ya UKK. Karena mungkin UN tidak ada dan kalian mungkin melewati langkah berikutnya adalah ujian sekolah gitu ya. Selamat, semoga semangat, semoga lulus, dan semoga semuanya mendapatkan nilai yang kompeten. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye.